bisa berkomunikasi dengan Tuhan, bisa mendapatkan sesuatu dari Tuhan, ya, sebelum kita melakukan tugas dan pekerjaan kita. Ya, oleh karena itu, hari ini kita belajar tentang doa. Apa itu doa? Ya, baik. Langsung saja kita tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kau sudah membangunkan kami dari tidur kami. Bahkan Tuhan, kami sudah memuji, menyembah Engkau di pagi hari ini, Bapak. Biarlah Tuhan pujian kami dan penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini, Tuhan, kami memperoleh hati yang bijaksana, hati yang takut akan Tuhan, hati yang mau belajar dan mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Berikan kami roh-Mu, sehingga kami dimampukan, Bapa, untuk menerima setiap firman yang Engkau sudah sampaikan dan persiapkan pada pagi hari ini. Bapa, berkati kami semua, seluruh partisipan, pada pagi hari ini, harapan-Mu turun atas kami, sehingga kami, Bapa, merasakan kasih, sukacita, dan damai sejahtera dalam setiap kehidupan kami. Bapak, terima kasih. Pada pagi hari ini kami mau belajar lebih lagi bagaimana kami membangun hubungan dengan Tuhan lewat doa. Biarlah Tuhan, Engkau yang bekerja, Roh Kudus bekerja, terutama kepada hamba-Mu yang diberikan kepercayaan pada pagi hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Bapa Engkau yang mengurapinya, memperlengkapi, sehingga apa yang disampaikan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan harapan kami. Kita menaikkan hanya dalam satu nama, itu nama Yesus, Tuhan, yang hidup sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Mari kita buka Alkitab kita, Markus 1 ayat 35. Ya, saya bacakan untuk kita semua. Markus 1 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana, ya. Jadi judul perikop ini, Yesus mengajar di kota-kota lain. Kalau kita baca perikop sebelumnya Yesus tampil di Galilea, terus Yesus memanggil murid-murid yang pertama, kemudian juga Yesus berada dalam rumah ibadat di Kapernaum. Nah, dan sebelumnya Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus, dan kemudian dia mengajar di kota-kota lain. Dan ketika dia mengajar di kota-kota lain juga, dia sebelum melakukan aktivitasnya, dia datang berdoa. Dan jelas tadi firman Tuhan dikatakan dan kita sudah baca dan dengar bersama-sama. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ya. Iya, maksudnya Yesus bangun dan pergi keluar. Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Amin ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi teladan kita untuk berdoa itu adalah Yesus. Dan pada pagi hari ini juga kita semua pagi-pagi benar sudah datang kepada Tuhan dan kita mengkhususkan diri ya untuk datang bersekutu, untuk datang menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Tentunya kita berharap juga apa yang dialami Yesus itu juga yang kita alami. Ya, apa yang dilakukan Yesus itu juga dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita belajar apa itu doa ya. Doa. Pengertian doa seperti tadi yang sudah dikatakan, doa itu ada beberapa hal pengertiannya. Yang pertama, doa itu adalah hubungan, yaitu bicara hubungan, bicara komunikasi, bicara relationship ya, kita dengan Allah ya. Jadi hubungan pribadi kita dengan Allah itulah yang disebut dengan doa. Bahkan sering orang katakan bahwa doa itu adalah nafas orang Kristen katanya. Jadi berarti kalau kita itu tidak berdoa, berarti kita itu tidak bernapas ya secara Kristen, secara rohani gitu ya. Berarti mati kekristenannya.
Nah, jadi harus berdoa. Berarti doa itu adalah bicara hubungan ataupun personal relationship kepada Tuhan. Ya, hubungan pribadi, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Dalam Alkitab banyak ayat-ayat yang menunjukkan ataupun memberikan contoh ataupun teladan tentang hubungan ini. Ada juga dikatakan hubungan itu seperti hubungan antara tuan dengan hamba, atau hubungan dengan raja dengan hubungan antara raja dengan rakyat. Yaitu nanti bisa dibaca dalam kitab Matius 25 ya. Ada juga mengatakan dalam Matius 6 ayat 9 bahwa hubungan itu seperti hubungan bapa dengan anak ya. Nah, bahkan ada juga yang mengatakan seperti hubungan seorang mempelai wanita dengan mempelai pria. Nah, itu bicara hubungan. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, apa juga itu doa? Doa itu adalah persekutuan dengan Allah. Ya. Jadi, kalau kita berdoa itu bukan hanya meminta ternyata, tapi kita bersekutu dengan Allah. Bersekutu itu bergaul, berbicara, bersama-sama, menikmati kebersamaan. Yaitu namanya bersekutu. Sama kayak kita ini ya. Oh, kita ada bersekutu, persekutuan doa, kita ada persekutuan wanita. Berarti ada kebersamaan di sana. Ya, sama-sama gitu kan. Nah, itu yang kedua ya. Di dalam Yohanes 17 ayat 21 ya, di situ dikatakan supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Ya, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Itu kata Yesus ya, dalam Yohanes 17 ayat 21. Ya, dia berdoa kepada Tuhan, kepada Bapa. Dia katakan agar mereka, agar pengikut-pengikutnya, agar murid-muridnya, agar kita semua menjadi satu, sama seperti Bapa dan Yesus satu. Ya, nah, itu yang Yesus mintakan. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, bicara dua komunikasi dengan Allah ya. Nah, kalau tadi pertama hubungan pribadi kita dengan Tuhan ya. Kemudian yang kedua adalah persekutuan, ada kebersamaan, ada bersekutu ya. Ya, satu rasa, satu pengalaman, satu rasa seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, komunikasi dengan Allah. Ya, Yeremia 33 ayat 3 ya. Nah, ini berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak keketahui. Nah, itu kata firman Tuhan. Jadi komunikasi, jika kita membangun komunikasi dengan Tuhan, maka Alkitab berkata ataupun Tuhan berjanji, Dia akan menjawab kita, ya, dan memberitahukan kepada kita hal-hal besar yang tidak terpahami dan yang tidak kita ketahui. Ya, itu yang pertama, ya, bagaimana bicara komunikasi. Nah, namun bicara komunikasi dengan Allah ini juga, ya, ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, komunikasi kita lancar, komunikasi kita baik, maka Tuhan juga akan memberikan 3 hal. Apa itu? Yang pertama tadi, ada pewahyuan, ya. Itu tadi kata, aku akan menjawab engkau. Berarti ada wahyu, ada suara Tuhan, ya. Ada ya pemberitahuan ya dari Tuhan ke kita, ke dalam hati kita. Itu yang pertama. Kemudian dikatakan kita akan mendapatkan pemberitahuan atau penglihatan, ya. Kita akan melihat hal-hal yang besar. Ya. Kemudian yang ketiga, kita juga akan mendapatkan pengetahuan, yaitu hal-hal besar yang tidak terpahami. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada 3. Apa itu pengertian doa? Yang pertama adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kedua, persekutuan kita dengan Tuhan. Dan ketiga, komunikasi kita dengan Tuhan ataupun dengan Allah. Nah, bagian yang kedua, apa tujuan doa? Ya kan, tentu ada tujuannya kalau kita berdoa untuk apa gitu. Nah, bicara tujuan doa, ya, yaitu adalah bicara
keintiman, agar kita intim, namanya kita sudah punya hubungan yang baik, ya, sudah kita bersama-sama, sudah bersekutu. Nah, dan akhirnya kita sampai kepada tujuan. Di dalam Yeremia 9 ayat 24, demikian firman Tuhan, bicara keintiman. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan, ya. Dalam Yeremia 9:4 dikatakan jelas bahwa siapa yang bermegah, dia bermegah dalam Tuhan. Kita harus mengerti bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Itu adalah semua karena kasih setia Tuhan, ya, yang Dia berikan, yang Dia tunjukkan, dan keadilannya kepada seluruh kita yang ada di muka bumi ini. Dan Allah mengatakan Dia menyukai itu. Dia senang mengerjakan keadilan itu dan kebenaran itu, ya. Itu yang pertama. Jadi ada keintiman, ya. Dan kita juga perlu tahu bahwa keinginan Tuhan untuk menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran itu Dia sangat senang mengerjakannya. Dan Dia juga mau, ya, agar kita memahami itu. Dan Allah mau kita mengerti hal tersebut, bahwa Dialah yang melakukannya untuk kita semua. Dan selanjutnya, jika kita sudah mengenal Allah kita, kita sudah berhubungan intim dengan Tuhan kita, maka Allah kita juga Allah yang mengenal dan memahami kebutuhan kita, ya. Dalam Mazmur 27 ayat 4, ya, di sana berbicara, ya, bagaimana tentang Daud haus akan Tuhan, ya. Daud haus tetap bersekutu dengan Tuhan, ya. Nah, demikian juga kita, Allah mau kita punya kerinduan untuk tetap diam di hadirat Tuhan, tetap membangun hubungan dengan Tuhan kapanpun dan dimanapun kita berada, ya. Seperti dikatakan juga tadi, yang pertama hubungan mempelai wanita dengan pria, ya. Mereka rindu bersama, mereka rindu selalu bersekutu, mereka rindu selalu satu sama lain mempraktekkan, ya, kasih, ya, apa yang Tuhan taruh dalam hati mereka, ya, itu. Nah, kemudian yang kedua, tujuan doa adalah apa? Ada kuasa, ya. Bicara kuasa itu adalah pengaruh, otoritas, ya. Dalam Yakobus 5 ayat 16, ya, B, dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, ya. Amin, ya. Jadi, ya, kita garis bawahi, ada kuasa, ada pengaruh doa itu kalau kita benar, ya. Jadi bukan doanya yang benar ternyata, ya. Selama ini kita pikir doanya benar, panjang, tersusun rapi, gitu kan. Ternyata bukan. Doa orang yang benar, berarti orangnya yang benar. Jadi kita sebelum berdoa berarti kita benarkan dulu, kita bereskan dulu hati kita bereskan dulu semua, ya, segala kelemahan-kelemahan kita, baru kita datang kepada Tuhan. Nah, sehingga ada kuasa, ada otoritas, ada pengaruh dari akibat doa itu. Maka Tuhan menjawab, Tuhan memberikan, ya, jawaban dari doa kita, ya. Dan senjata yang paling hebat di dunia ini adalah doa, ya. Nanti Bapak Ibu baca di Keluaran 17 ayat 8 maksud saya sampai 16. Ya, senjata yang paling hebat di dunia adalah doa. Keluaran 17 ayat 8 sampai 16, ya. Kuasa Allah itu dilepaskan melalui doa. Wow, keren, ya. Ya, di dalam 1 Yohanes 5, ya. 1 Yohanes 5 ayat 13 sampai dengan ayat 13, ya, saya 13. 1 Yohanes 5 ayat 13 sampai dengan 15, ya. Di situ dikatakan kuasa Allah
dilepaskan melalui doa, ya. Ada yang bisa bantu membacakan, Bapak Ibu? Ya, saya bacakan buat kita. 1 Yohanes 5. Ya, saya 1 Yohanes 5 ayat 13 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Ya. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ayat ke-15, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Ya, amin. Ya, jadi kuasa Allah itu dilepaskan lewat doa. Ya, jelas dikatakan itu. Kita punya keberanian meminta kepadanya, tapi sesuai dengan kehendaknya. Dan kita percaya bahwa Dia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga akan memperoleh daripadanya, ya. Amin untuk firman Tuhan ini. Dan kemudian yang ketiga, apa lagi tujuan doa tadi? Ya, yang kedua tadi ada kuasa atau pengaruh atau otoritas. Kemudian yang ketiga, lewat doa kita juga mendapatkan arahan supranatural, ya, atau mendapatkan arahan ilahi, ya. Di dalam Yohanes 5 ayat 19 sampai dengan 20, ya, firman Tuhan berkata demikian. Ya. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak." Yang ke-20, sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran, ya. Amin. Ya, jadi ada kata terakhir, sehingga kamu menjadi heran. Kenapa heran? Karena ada pekerjaan-pekerjaan besar, pekerjaan supranatural, pekerjaan-pekerjaan yang di luar batas logika manusia, batas kemampuan manusia. Itu yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang setia berdoa, yang rajin berdoa, yang punya hubungan ataupun komunikasi, ya, yang intim dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada pagi hari ini Allah mau, ya, kita berdoa lebih baik lagi. Jangan kita datang berdoa langsung hanya meminta saja, berdoa, Tuhan berikan saya hari ini begini, begini, dan begini. Enggak lagi seperti itu. Kita harus punya pandangan yang baru, sikap yang baru, bagaimana seharusnya kita berdoa. Sama seperti yang Yesus lakukan. Ya, ini the power of love udah benar, pagi-pagi benar, seperti Yesus sudah datang kepada Tuhan, ya, dan berdoa, masih gelap, datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupannya untuk sepanjang hari ini, bahkan bersyukur, meminta tuntunan Tuhan, ya. Tadi jelas kita sudah dengar bahwa doa itu adalah bicara hubungan pribadi kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan, ya, tentunya di dalam Roh Kudus. Ya, kemudian juga kita bersekutu dengan Tuhan, ya, lewat Roh Kudusnya. Kemudian juga kita berkomunikasi dengan Tuhan. Itu tadi, kita mendengarkan suara Roh Kudus di dalam hati dan pikiran kita. Nah, kemudian kita akan mendapatkan ataupun mengerti apa yang menjadi tujuan doa kita. Ya, tujuan doa juga tadi ada 3. Yang pertama, kita menjadi intim kepada Tuhan, ya. Kemudian yang kedua, kita mendapatkan kuasa ataupun pengaruh, ya, dari Tuhan.
dan doa kita dijawab. Dan kemudian yang ketiga, kita mendapatkan arahan supranatural. Ya, Bapak Ibu, kadang-kadang itu begitu juga dalam hidup kita ini, kita kadang-kadang kita tidak mengerti apa yang kita mau jalani. 5 menit, 10 menit ke depan, ya, kita tidak mengerti apa rahasia Tuhan. Karena kita tidak mengerti, itulah rahasia ilahi, rahasia Allah. Nah, tapi sering dalam kehidupan kita juga, ketika kita berdoa, ya, kita berdoanya misalnya A, kita minta A. Nah, tapi ternyata di perjalanan bukan itu yang terjadi. Yang terjadi yang lain, ya, mungkin X, Y, Z gitu yang terjadi. Tapi percayalah, kalau kita tetap membangun hubungan dengan Tuhan, kita intim dengan Tuhan, itu semua dalam kendalinya Tuhan. Itu semua dalam arahannya Tuhan, ya. Sehingga sehingga kita Yohanes 5 ayat 19 ayat 20 Pak Boris, ya, mendapat arahan supranatural dari Tuhan, ya. Jadi Allah membawa kita ke tempat itu, gitu ya. Ini juga sering terjadi dalam hidup kita, ya. Saya juga pernah punya ya pengalaman ketika saya mau pelayanan, ya, Bapak Ibu. Saya mau pelayanan, kebetulan kendaraan saya kempes bannya, ya. Motor saya kempes bannya. Saya biasanya kalau pelayanan itu paling tidak setengah jam saya sudah hadir di sana. Nah, tapi waktu itu Sabtu, ya, saya pelayanan di wanita. Saya ada urusan, kemudian saya terlambat sampai di rumah sehingga waktu saya mepet banget, ya. Mepet banget, jadi saya masih setengah jam lagi saya masih ada di rumah. Memang sih nggak jauh dari rumah, kalau naik motor itu hanya 15 menit sampai di gereja. Tapi ternyata saya lihat motor saya kempes bannya. Waduh, kalau nunggu di ke ini lagi nggak mungkin lagi itu. Akhirnya saya memilih untuk naik angkot, ya. Kemudian saya naik angkot, saya udah nunggu, saya berdoa gini, Tuhan, aku hari ini melayani Tuhan, tolong saya agar saya datang jangan terlambat gitu, ya, karena kita malu kalau kita pembicara datang terlambat, ya kan. Nah, terus saya bilang, saya berdoa, Tuhan, saya mestinya tiba di sana jam 15 menit lah dari sebelum saya sebelum dimulai ibadah seperti itu. Nah, tapi ternyata Bapak Ibu, saya sudah berdiri menunggu di depan jalan raya, ya, menunggu angkot itu. Ada angkot, saya udah berdiri malah dilewatin, gitu lewat. Waduh, dalam hati saya, ini angkot benar-benar itu Tuhan. Itu saya di dalam hati begini, Tuhan, saya sudah buru-buru tapi kenapa angkot itu sudah saya stop, saya sudah berdiri kok lewat saja gitu kan. Padahal biasanya juga mereka suka mampir di situ, suka manggil-manggil, malah nungguin orang. Tapi ini enggak, jadi lewat aja set gitu dari depan saya. Saya, aduh Tuhan, apakah saya tidak bisa melayani hari ini? Nah, begitulah doa saya berdiri di jalan itu, ya kan? Karena angkot itu sudah melewati saya gitu kan. Nah, akhirnya saya tunggu tapi saya deg-degan. Saya bilang, Tuhan, kirimlah yang terbaik. Mungkin ada orang yang bisa menolong saya. Itu doa saya, sehingga saya jangan sampai saya terlambat sampai ke tempat ibadah seperti itu. Nah, ternyata Bapak Ibu, tidak lama kemudian datanglah angkot, ya, di belakang kami, di belakangnya angkot tadi, dan saya naik ke angkot itu, ya. Nah, naik ke angkot itu sebelum sampai ke gereja itu, kami di persimpangan Simpang 3. Rupanya kami melihat yang angkot tadi yang kencang yang melewati saya itu, ternyata dia, Bapak Ibu, menabrak tukang beca, ya, menabrak beca sehingga hampir digebukin massa di situ. Saya melihat, ini kan angkot yang tadi depan saya gitu kan. Nah, terus saya tersadar, oh iya Tuhan, ya, ternyata Tuhan menjaga saya, melindungi saya, membawa saya agar tidak naik angkot itu, sehingga tadi dia lewat, walaupun saya sudah berdiri di pinggir jalan, sudah saya stop, mereka tidak membawa saya. Tapi ternyata, ya, Tuhan sedang menjaga saya, melindungi saya dari hal-hal yang saya tidak mengerti, yaitu hanya 5-10 menit di depan saya. Dan akhirnya saya bersyukur, saya sampai di gereja, ya, memang sudah mepet, ya,
tinggal 5 menit lagi baru mulai ibadah saya. Tapi saya sangat bersyukur karena saya tidak ada di angkot itu, karena itu supir sampai digebukin, tahu sendiri orang Indonesia kan, begitu langsung digebukin, ditarik gitu kan, akhirnya kan ya mungkin nggak jadi melayani karena mungkin kita pun deg-degan, saya pun akan ketakutan, pucat pasti nggak sempat. Tapi dan itulah pekerjaan Tuhan, itulah Roh Kudus membawa kita. Walaupun kelihatannya mengecewakan pertama, waduh ini saya kok ditinggalin Tuhan, kenapa begini, itu kecewa saya. Tapi di endingnya saya lihat, oh rupanya Tuhan sedang melindungi saya, menjaga saya, agar saya tidak kena dengan orang tadi ikut menabrak dan mungkin terjadi sesuatu yang tidak baik juga kan. Nah, dan saya bersyukur untuk itu. Nah, itulah pengalaman pribadi saya, bagaimana kita membangun hubungan intim dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu, lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, kita percayakan ya seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Ya kita tidak tahu apa yang terjadi 5 menit, 10 menit ke depan. Tapi kalau kita intim dengan Tuhan, kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita bisa mendengar suara Tuhan, maka semuanya terjaga dengan baik. Dan bahkan ketika kita dikecewakan pun, seperti tadi saya dikecewakan, tapi tetap ada perlindungan Tuhan di sana. Ada keadilan di sana, ada kebenaran di sana. Oleh karena itu mari Bapak Ibu kita sama-sama belajar terus untuk firman Tuhan. Kita datang ya kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap roh dan segenap jiwa kita, sehingga kita bisa mengalami perkara-perkara supranatural, perkara-perkara yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita lihat, itu kita alami dalam hidup kita sehari-hari. Dan juga lewat doa, ya Tuhan bisa memberikan kita pewahyuan, bisa memberikan kita penglihatan, bahkan pengetahuan ya. Dan kita bersyukur untuk hal itu semua. Ya, jadi sekali lagi kita bersama-sama yuk belajar agar kita lebih intim lagi kepada Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kita bisa mempraktekkan, kita juga bisa berbagi kepada anak-anak kita, kepada cucu kita, keluarga kita, bagaimana kita harus berdoa. Jangan berdoa hanya langsung datang meminta dan meminta, tapi yuk kita bangun hubungan dulu, adakan penyembahan dulu. Ya itu tadi bersekutu namanya. Bersekutu itu mengadakan penyembahan, mengadakan pujian, pengagungan, penghormatan. Nah baru kita sampaikan isi hati kita, dan ya kiranya Tuhan berkenan. Baik Bapak Ibu, itu saja firman Tuhan untuk pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, kita serahkan kembali firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan, Roh Kudus yang memeteraikan dalam hati kita. Biarlah kita membuat doa itu menjadi gaya hidup kita sehari-hari ya. Jadi bukan ketika kita jangan hanya butuh ketika kita butuh kita berdoa, tapi menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Harus berdoa dimanapun. Ya bahkan ketika kita belanja di pasar, ketika kita bekerja, berdoa dalam hati. Karena kalau bicara doa itu adalah hubungan hati pribadi kita dengan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa, kita tundukkan kepala kita kembali. Bapak terima kasih buat pagi hari ini, buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama, di mana Tuhan Engkau mengajarkan kami bagaimana kami mengerti arti doa yang sebenarnya, arti hubungan yang sebenarnya dengan Tuhan, arti komunikasi yang sebenarnya dengan Tuhan. Tuhan kami bersyukur buat pagi hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu yang sudah disampaikan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, boleh menjadi gaya hidup kami, boleh menjadi terang di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang lebih suka berdoa, lebih rindu untuk terus bersekutu dengan Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, sehingga lewat doa-doa kami mendapatkan pewahyuan yang besar, penglihatan yang besar, pengetahuan yang besar, bahkan pengarahan, tuntunan supranatural daripada Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, inilah hidup kami, inilah hati kami, roh dan jiwa kami. Kami persembahkan, kami serahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan kami berdoa pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Saya kembalikan ke Pak.